Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Friska Geografi, di mana pada channel ini kita membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan disiplin ilmu geografi. Kali ini kita akan membahas tentang penginderaan jauh atau biasa disingkat dengan PJ, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan remote sensing. Tapi sebelum jauh kita membahas tentang penginderaan jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita langsung saja membahas tentang penginderaan jauh. Sebetulnya apa sih penginderaan jauh itu? Ya, penginderaan jauh itu bisa didefinisikan sebagai seni dan ilmu dalam mendapatkan suatu objek di permukaan bumi, ya, dalam mendapatkan suatu gambar yang ada di permukaan bumi tanpa kita menyentuh atau adanya kontak langsung dengan objek tersebut. Itu yang disebut dengan penginderaan jauh, ya. Atau secara sederhananya penginderaan jauh itu disebut dengan mengindra atau melihat dari jarak jauh. Itu sebetulnya sederhananya dari konsep penginderaan jauh. Nah, di sini ada beberapa komponen, ya, yang ada dalam penginderaan jauh. Yang pertama adalah matahari sebagai sumber tenaga yang dibutuhkan dalam kita menangkap gambar atau objek yang ada di permukaan bumi, ya. Matahari ini sangat penting sekali, ya, karena sebagai sumber energi yang dapat memancarkan cahaya ke permukaan bumi, sehingga permukaan bumi itu dapat kita tangkap gambarnya, ya, nanti pada sensor yang dibawa oleh sebuah wahana. Sederhananya seperti ini. Apabila kita sedang berhadapan dengan teman kita, ya, dengan orang lain, ya, yang ada di depan kita, mengapa orang yang di depan kita itu bisa terlihat oleh mata kita, ya? Karena di situ ada cahaya yang memantul ke wajah orang tersebut, sehingga pantulan cahaya tersebut dapat kita terima oleh sensor, ya, atau panca indera kita, yaitu mata, sehingga orang tersebut dapat terlihat oleh kita, ya. Tapi bayangkan ketika orang tersebut dan kita itu berada di sebuah ruangan yang tidak ada cahaya sama sekali atau gelap, maka orang tersebut tidak akan bisa kelihatan, ya, tidak akan bisa kelihatan oleh kita karena tidak adanya cahaya yang memantul kepada orang tersebut, ya, sehingga kita tidak bisa melihat orang tersebut, ya. Nah, itu jadi matahari ini sebagai sumber tenaga yang memancarkan cahaya itu sangat penting di dalam sebuah remote sensing atau penginderaan jauh, ya. Kemudian yang kedua itu ada atmosfer di sini sebagai media rambatan cahaya, ya, sehingga cahaya itu bisa sampai ke permukaan bumi dan nanti dipantulkan kemudian diterima oleh sensor, ya. Yang ketiga itu adalah sebuah objek. Objeknya itu apa? Objeknya yaitu adalah permukaan bumi yang akan kita ambil gambarnya untuk nantinya akan diproses oleh kita menjadi sebuah citra, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, di sini adalah sebuah wahana. Wahana itu adalah alat yang kita gunakan sebagai tempat pemasangan sensor, ya. Wahana ini bisa berupa satelit, bisa berupa pesawat, kemudian bisa berupa drone, ya, atau balon udara. Yang penting dia mampu membawa sensor, ya, untuk terbang tinggi ke atas sehingga kita dapat mudah untuk merekam objek yang ada di permukaan bumi, ya. Kemudian di dalam wahana tersebut dipasang sensor. Nah, sensor ini yang nantinya berfungsi untuk mengambil gambar yang ada di permukaan bumi, ya. Nah, sensor ini biasanya ada dua sistem, yaitu sistem aktif dan sistem pasif, ya. Kalau sistem pasif itu benar-benar mengandalkan dari penyinaran matahari. Jadi dia hanya bisa menerima
pantulan cahaya dari matahari yang dipantulkan ke permukaan bumi kemudian ditangkap oleh sensor. Itu yang disebut dengan sistem pasif ya. Jadi perekaman yang dilakukan oleh sensor itu hanya dapat dilakukan dalam waktu siang hari ya, ketika ada penyinaran matahari. Itu yang disebut dengan sistem pasif. Namun apabila sistem aktif ya, dia mampu memancarkan gelombang elektromagnetik, kemudian dipancarkan ke permukaan bumi dan dipantulkan kembali lagi ke sensor, sehingga sensor aktif ini dapat digunakan baik siang maupun malam hari ya. Itu pentingnya sensor ya sebagai alat utama yang digunakan dalam penginderaan jauh ya, untuk merekam objek yang ada di permukaan bumi. Nah, nantinya setelah kita merekam, kita akan mendapatkan data ya, baik data visual maupun data digital. Kalau data digital itu dalam berbentuk raster ya, atau soft copy-nya ya, itu disebut dengan data digital. Jadi data digital itu adalah bentuk soft copy ya, gambaran hasil dari tangkapan permukaan bumi yang direkam oleh sensor. Itu yang disebut dengan data digital. Nah, apabila data visual itu nanti hasilnya adalah sebuah gambar cetak ya. Baik data digital maupun data visual yang berkaitan dengan gambaran permukaan bumi yang direkam oleh sebuah sensor yang dibawa oleh wahana, itu disebut dengan citra ya. Jadi citra itu adalah gambar permukaan bumi hasil dari kegiatan penginderaan jauh. Nah, nantinya citra ini akan dimanfaatkan oleh user itu pengguna ya. Misalnya Bapak sebagai guru geografi dan sebagai user atau pengguna citra tersebut. Nah, nanti citra tersebut Bapak gunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya sebagai media pembelajaran ya. Nah, itu komponen-komponen yang ada di dalam penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, ini ketika Bapak jalan-jalan ke Anyer ya, naik ke menara, kemudian Bapak mengambil gambar dari atas menara tersebut. Nah, kegiatan Bapak mengambil gambar dari atas menara ini menurut kalian bisa dikatakan sebagai penginderaan jauh atau enggak? Ya, bagus, pintar ya. Jadi ketika kita naik ke sebuah menara atau pada ketinggian tertentu, kemudian kita mengambil gambar objek ya yang ada di permukaan bumi tanpa adanya kontak langsung, ini pun sudah termasuk ke dalam sebuah penginderaan jauh ya. Kita dapat melihat kenampakan yang ada di permukaan bumi. Nah, perhatikan, ini Bapak download dari Google Earth ya, sebuah aplikasi spasial yang sangat luar biasa, dan ini merupakan sebuah hasil dari penginderaan jauh ya. Nah, coba kalian lihat, ini yang disebut dengan citra ya, atau gambar permukaan bumi yang direkam ya oleh sebuah sensor yang dipasang di sebuah wahana. Berarti ini wahananya adalah satelit, dan ini hasil dari penginderaan jauh. Ini yang disebut dengan citra ya. Demikianlah materi penginderaan jauh, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.